Oke, selamat malam, sahabat PPK semuanya. Kita ketemu lagi di acara ngobrol akhir pekan. Di sini telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Dr. Muti Ayu Wijayanti atau dipanggil Ibu Ayu ya. Selamat malam Bu Ayu. Selamat malam, Mbak Ayu aja deh. Oh ya Mbak Ayu ya. Atau Ibu atau Mbak Ayu aja. oh ya Mbak Ayu. Mbak Ayu Biar terdengar muda gitu ya. Iya. Mbak Ayu ini salah satu dari tim pengembang kurikulum PPG Prajabatan. Beliau dari Universitas Untirta ya Bu ya. Nanti rekan-rekan Betul. ya sahabat PPG bisa bertanya terkait kurikulum PPG Prajabatan atau model pembelajarannya nanti. Mungkin bisa diskusi lebih mendalam ya untuk penyelenggaraan program PPG Prajabatan nanti. Dan di sini juga ada Mbak Karin dari tim Pokja PPG Prajabatan. Selamat malam Mbak Karin. Selamat Ketemu malam, kembali Bu Agnes ya. yang cantik. Sebenarnya masa pendaftaran ini diperpanjang ya, kita sampai tanggal 9 Juli dengan pertimbangan antusiasnya para pendaftar, sehingga memberi kesempatan untuk bergabung di PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Dan ada juga beberapa rekan yang masih mengalami kendala teknis ya Mbak ya, baik dari proses pemberkasannya maupun dari proses pembayaran. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya di sesi ini. Baik, sebelum kita mulai mungkin acara ini, bagi rekan-rekan mungkin bisa bertanya melalui di Q&A. Dan by the way kita juga akan giveaway ya bagi teman-teman semua untuk bisa memberi kata-kata motivasi. Apa sih kenapa Kak ingin menjadi guru melalui PPG Prajabatan ini? Nanti dari 3 kata-kata motivasi ini akan dipilih untuk diberi giveaway dari kita gitu. Saya sambil menunggu dari teman-teman yang beri pertanyaan untuk diskusi ini, boleh ya bincang-bincang dengan Bu Ayu? Siap. Ya. Bu Ayu boleh nggak bisa menceritakan bagaimana sih Bu sistem kurikulum PPG Prajabatan ini? Apakah berbeda dengan PPG Prajabatan yang sebelum-sebelumnya Ibu? Iya. Ini saya pertama terima kasih dulu ya karena sudah diundang nih di forumnya Mbak Agnes nih. Saya kebetulan ada di tim PPG Prajabatan pengembang kurikulum di situ sudah berarti sekitar hampir setahun ya mengembangkan kurikulum PPG Prajabatan ini. Apa sih yang berbeda? Di sini ada beberapa hal yang fitur yang khusus ya yang berbeda dengan PPG Prajabatan sebelumnya. Jadi di sini teman-teman nanti ketika akan menjadi mahasiswa PPG Prajabatan akan belajar selama 1 tahun. Jadi selama 2 semester, semester 1, semester 2 itu. Dan yang fitur yang paling menarik adalah di situ ada PPL mulai dari semester 1 Mbak Agnes, dan itu yang berbeda ya. Jadi mulai semester 1 nanti rekan-rekan sudah mulai untuk melaksanakan PPL. Itu sih, dan tentunya isi kurikulumnya juga berbeda. Kalau dulu ada pendalaman materi, kemudian materi pedagogik. Nah, di sini tidak ada pendalaman materi lagi sesuai dengan bidang studi, tetapi materi pedagogi dan profesional, tetapi dikontekstualkan dengan bidang ilmu masing-masing. Gitu. Itu aja dulu, mungkin sambil nanti. Ya. Mungkin juga ada beberapa pertanyaan sih Bu, gimana sih nanti apakah pakai daring atau luring atau seperti apa? Iya. Kalau soal luring masih ini ya, masih dalam ini apa namanya tanda bintang sesuai dengan kondisi ya. Tetapi kami sudah menyiapkan kurikulumnya, sudah menyiapkan LMS-nya jika memang ternyata harus daring. Tetapi untuk PPL diupayakan betul untuk melaksanakannya secara di onsite ya, secara luring. Dan PPL nanti dilaksanakan di sekolah mitra, bukan di sekolah asal, karena mahasiswa PPG Prajabatan ini bukan guru yang sudah terdaftar di Dapodik, mereka belum punya sekolah, jadi nanti akan di sekolah mitra. Oke, baik. Baik, Mbak.
Karin mungkin bisa menambahkan Mbak terkait ini nanti perkuliahan bagi Prajabatan. Silakan Mbak Karin. Oke, baik. Kalau untuk bahas perkuliahan mungkin Ibu Ayu udah cukup sih, Bu Anyes. Mudah-mudahan ya sahabat-sahabat PPG semuanya yang mendaftar nanti dimudahkan, lalu nanti perkuliahannya dilancarkan. Pokoknya semangat semua ya sahabat-sahabat PPG. Iya, karena ini ternyata panjang loh, setahun loh. Iya. Jadi seperti perkuliahan lagi saja ya. Kalau misalnya biasanya kan hanya beberapa bulan ya, ini 1 tahun. Jadi harus bersabar agar menjadi guru profesional, guru pemula profesional. Iya. Jadi ada embel-embelnya pemula karena masih pemula, masih beberapa banyak yang fresh graduate, kemudian yang mungkin belum pernah mengajar ya. Jadi memang akan menjadi guru pemula. Itu bedanya dengan PPG dalam jabatan. Oke, ini ada pertanyaan nih. Jika pendaftaran PPG Prajabatan diundur, apa jadwal lain seperti tes jika mengikuti diundur juga? Gimana Mbak Karin? Oke, baik. Jadi sudah disampaikan ya melalui pengumuman kalau pendaftaran PPG Prajabatan ini diundur dan sudah ada timeline yang terbaru. Bisa dicek mungkin di website PPG ya. Nanti dicek webnya, nanti ada timeline yang terbaru. Nanti semuanya situ lengkap. Mulai dari pendaftarannya, dari jadwal tesnya, dan sampai rangkaian yang terakhir. Gitu. Ini diundur bagus sekali ya. Jadi yang kemarin belum sempat daftar bisa daftar nih. Iya. Karena kemarin sempat rame, saya belum sempat daftar atau esainya belum beres. Itu dengan ditambahnya waktu mudah-mudahan memberi kesempatan ya rekan-rekan yang mau menjadi guru. Iya, betul. Semoga dimanfaatkan sekali nih waktu ya perpanjangannya ya. Jangan sampai nanti udah di ujung deadline nanti wah, jangan sampai buru-buru. Kan ini waktunya cukup. Banyak sekali yang karena banyak sekali yang suka sekarang jadi deadlineer ya seperti saya. Tiba-tiba udah mau habis aja waktunya. Iya, betul. Pas dicek, masih berapa hari, nanti aja deh. Taunya udah tanggal 9 Juli. Nah, jangan sampai gitu ya, sahabat-sahabat. Ini Mbak Fani katanya belum di-accept nih. Katanya Mbak Fani udah masuk. Mbak Anyes belum di-accept. Sambil berjalan ya menjawab pertanyaan ini ya Mbak ya. Boleh. Oke. Oh, ada lagi tuh pertanyaan. Untuk kisi-kisinya kira-kira kapan akan diberikan? Oke. Sebenarnya waktu yang live IG yang lalu, Mbak Fani juga udah sempat memberi kisi-kisi sih di web. Mungkin nanti kita bisa nunggu Mbak Fani nggak? Mbak Anyes kira-kira? Ini sebentar nih akan baru di accept ini sama Mbak Fani. Sama Mbak Anyes. Harusnya ada kopi loh malam minggu Iya benar. Sambil ngopi kita ya. Ini Mbak, ada pertanyaan nih yang terkait pemberkasan itu ada permasalahan di data kemahasiswaan PD Dikti. Gimana Mbak Karin? Saya tengah saat mengisi data kemahasiswaan tidak ditemukan, padahal sudah lulus di PD Dikti. Oh, kalau misalnya sahabat baru melakukan penyesuaian data dari universitas, itu ada waktu sinkronasinya memang. Jadi nggak langsung muncul di aplikasi kami. Jadi mohon ditunggu 2x24 jam. Atau memang kalau masih belum muncul, di refresh secara berkala aja ya sahabat ya. Soalnya memang butuh waktu sinkronasi, nggak langsung diubah, langsung masuk ke aplikasi kita. Jadi butuh waktu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya untuk melakukan sinkronasi. Tapi pasti bisa, pasti nanti ada muncul. Di refresh aja secara berkala. Iya. Ada pertanyaan, apakah data sudah kukik ya? Urusannya Mbak Fani nih ya. Iya, tes substantif itu Mbak Fani kan masih belum termasuk pada tes substantif nampaknya ya, yang literasi dan numerasi.
Jadi masuknya ke tes substantif itu Mbak Agnes ya, nampaknya ya, yang literasi dan numerasi, dan modelnya pakai CAT, ANBK ya. Oke, yang pertanyaan sebelumnya ada yang nanya kisi-kisi ya. Saya mau bantu jawab nih. Oke. Jadi kalian bisa coba di Ayo Coba AKM. Di situ nanti ada kisi-kisi untuk bukan kisi-kisi sih, seperti latihan soal literasi dan numerasi. Ayo Coba AKM. Kalian bisa search aja di web. Kayaknya kalau udah nyoba itu nggak kaget ya isinya apa gitu. Iya. Tidak serta merta seperti itu pastinya, tetapi kalau sudah terbiasa, sudah mencoba, semacam itulah soalnya itu ya, nampaknya mudah-mudahan saat tesnya nanti tidak kaget ya, bisa mengerjakan. Dan ini tesnya nanti luring ya di TUK, di tempat uji kompetensi di LPPK penyelenggara PPG. Kan itu Mbak Fani nggak bisa join kumaha atuh. Oke, nanti sudah ini ya, teknis ya. Mungkin dicoba coba lagi ya Bu Faninya, putus dulu. Terkait literasi dan numerasi, apakah sesuai dengan jurusan? Apakah sesuai dengan jurusan? Sepertinya nih kalau untuk soalnya lebih baik kalian latihan dulu yang di Ayo Coba AKM itu biar tahu gambarannya. Oke, Bu, saat ini oke, bagaimana itu kalau yang di Q&A udah nggak apa-apa tuh kalau nggak yang di Q&A, tapi banyak banget itu, kebanyakan soal berkas-berkas. Bisa nggak sih diedit lagi gitu, udah disubmit. Terus saya sempat membaca, saya tuh tanggal 30 tergesa-gesa submitnya essay asal-asalan, ternyata diperpanjang lagi, oh my god. Ada yang begitu loh Mbak Karin. Itu gimana, boleh nggak sih kalau di kalau itu ya terkait di aplikasinya ya. Kan ceritanya kan ngebut tuh tanggal 30 ya. Submit lah tanggal 30, kemudian mendengar kabar kalau ternyata diperpanjang. Nampaknya ada banyak yang menyesal karena sudah submit. Boleh ngedit apa enggak? Ini enggak ya kalau udah submit ya. Iya sih sebenarnya, apalagi kalau sudah bayar. Tapi nanti kita tampung dulu ya mungkin usulan-usulan dari sahabat. Nanti kita coba tampung dulu ya. Mudah-mudahan nanti sahabat yang masih mau melakukan edit masih bisa, tapi kita tampung dulu usulan-usulannya. Ini Mbak terkait teknis yang pembayaran nih. Kalau bukti pembayaran saya hilang, itu gimana ya? Pembayaran saya hilang Kak, itu gimana Kak? Bukti bayar saya hilang Kak, itu gimana Kak? Kalau misalnya di aplikasinya udah statusnya udah bukan pembayaran sih, mudah-mudahan aman ya. Walaupun udah cek hijau ya. Cek. Tapi mungkin nanti bisa balik lagi ke tempat kalian membayar, mungkin bisa ditanya apakah bisa di print ulang, mungkin nanti bukti pembayarannya bisa dicoba ya sahabat ya, untuk mungkin kembali lagi ke tempat di mana kalian membayar, dan mungkin bisa dibantu sama operator di sana untuk memprint ulang. Untuk pemasaran pembayaran, bagaimana proses perbaikannya? Kemarin ada kendala terkait teknis pembayarannya.
Ini dari Iya, tim berarti teknik. Kemarin sempat ada mm, pengumuman ya, Mbak Karin ya, sempat ada pengumuman kalau ditunda sementara ada perbaikan ya kemarin ya. Nggak tahu nih sekarang nih. iya betul. Sempat pembayarannya ditunda, namun mudah sekarang sih sudah aktif kembali. Tapi untuk yang bermasalah pembayaran nih, eh, beberapa hari lalu di Instagram PPG kita upload link bagi kalian yang bermasalah. Nanti mohon diisi Google Form-nya ya. Nanti kalian bisa upload bukti-buktinya dan ditulis masalahnya seperti apa. Nanti kami akan mencoba men-track permasalahan tersebut. Jadi tolong diisi Google Form-nya aja yang ada di Instagram PPG. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Untuk permasalahan pembayaran, oh nih, udah. Oh tadi udah. ini ada yang mengalami membayar sudah 2 kali. Bagaimana? Apakah bisa dikembalikan bayar yang pertama gitu? Ya, ada berapa Iya, yang seperti itu. Gimana, Mbak Karin? iya. Sampai double gitu. Ini saking semangatnya pasti nih. Jadi udah bayar mau bayar lagi nih. Saking semangatnya pasti ya. Iya, pokoknya sahabat kalau ada kendala terkait masa pembayaran, mohon diisi aja Google Form-nya. Jadi agar membantu kita untuk nanti mengecek permasalahan tersebut ya, sahabat PPG. Ya semoga diterima ini yang bayar 2 kali ya. Oh nggak ada urusannya dengan 2 kali apa sekali bayarnya ya. Ya karena kalau jadi yang bayar cuma pendaftaran aja ya Mbak ya. Karena nanti kalau diterima mendapatkan beasiswa ya selama setahun ya. Jadi gratis SPP-nya. Ini ada pertanyaan terkait teknis juga. Bagaimana memperbaiki fakta integritas yang sudah terkirim dan lupa materinya? Oke, seharusnya sih ada materai ya. Tapi kalau lu oke, nanti ini ditampung dulu ya, baiknya gimana? Oke, Kalau nanti kan ada untuk setting kedua ya dengan iya, Mbak Fani ya. betul. Ya, Nanti Mbak Fani yang jawab ya. oke. Kita lanjut ke pertanyaan. Ini belum ada yang bertanya tentang perkuliahan ya. Mumpung ada Bu Ayu nih. Iya nih. Bagaimana nanti perkuliahan? Betul. Mata kuliah apa aja? Karena kondisi suasana psikologisnya kan pastinya karena masih mikirin gimana bisa daftarnya, ada masalah apa enggak pas daftar gitu kan. Saya kira itu wajar banget kalau belum mikirin gimana nanti kuliahnya. Misalnya ada yang nikah di tengah-tengah kuliah. Mungkin khawatir kalau diizinkan orang tua. Betul, khawatir tidak tolong ya itu sudah. Iya, jadi kalau di desain perkuliahan PPG Prajabatan ini didesain 2 semester, jadi 1 tahun. Kalau misalnya ternyata menikah, ya menikah saja, tapi tetap kuliah ya. Jadi tetap tidak meninggalkan perkuliahan. Kan nggak apa-apa kalau menikah. Masa melarang menikah? Yang tidak bisa adalah ketika harus berhenti dulu. Itu tidak bisa. Jadi memang diupayakan betul-betul 1 tahun sudah dipersiapkan bahwa saya akan mengikuti PPG Prajabatan, maka harus ada S dan K ya, syarat dan ketentuan berlaku. Karena ini beasiswa kan, jadi ya harus betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Iya, jadi nggak apa-apa sebenarnya menikah juga nggak apa. Ya nggak boleh menikah lagi loh. Mungkin kalau untuk PPL-nya seperti apa ya Mbak Ayu ya? Iya, jadi ini karena kita perkuliahan dimulai bulan Oktober, Mbak Anies, jadi kemungkinan besar di sekolah juga sudah melaksanakan pembelajaran. Mereka sudah mulai pembelajaran ya, jadi PPL dilaksanakan dari semester 1, teman-teman sudah langsung di sekolah. Gitu, jadi sudah langsung di sekolah mitra yang terdekat, yang dekat dengan LPTK, dengan kampus penyelenggaranya. Gitu, jadi dari semester 1. Nah, kemudian gimana dengan perkuliahan yang lainnya? Nanti setiap LPTK diberikan kebebasan nih untuk menggunakan sistem blok yang seperti apa, tetapi ada rekomendasi sistem blok yang ini ya, yang nyaman bagi mahasiswa. Jadi mereka karena harus menyelesaikan berapa minggu di sekolah, maka perkuliahan bisa jadi di sela-sela itu ya, misalnya Senin Selasa kuliah, Rabu Kamis Jumat Sabtu mungkin di sekolah seperti itu. Jadi sistemnya blok.
Nah, enaknya di PPG Prajabatan ini kalau misalnya ada mata kuliah itu saling nyambung, Mbak. Jadi kalau ada mata kuliah pengajaran dan asesmen yang afektif, nah itu berarti kan cocok nih nanti selama mereka PPL nyambung tuh dengan tugas mereka di mata kuliah yang lain. Pemahaman akan peserta didik ya, itu jadi inilah, jadi pas lah, jadi tidak terpisah tuh antara PPL dengan perkuliah. Terkait mata kuliah itu Mbak, ada mata kuliah inti, mata kuliah selektif, dan kuliah apa? Selektif ya. Elektif, iya. Selektif. Itu bedanya apa Mbak? Kalau ini kok inti wajib diambil gitu ya. Kalau selektif, Betul. Jadi kalau inti itu harus ya, harus diambil semuanya dan harus lulus. Ngambil bisa, tapi kalau nggak lulus ya nggak bisa. Jadi harus diambil dan harus lulus di mata kuliah inti itu. Nah, kalau selektif itu pilihan, mata kuliah pilihan. Tetapi di sini udah ditentukan, Mbak, dari beberapa mata kuliah pilihan. Jadi yang ditentukan oleh pusat ya. Oleh pusat nanti LPTK akan memilihkan, mahasiswa akan memilih mata kuliah selektif itu. Nah, kalau elektif bisa jadi memilih dari beberapa mata kuliah selektif itu, atau kampus bisa saja mengembangkan mata kuliah elektif sendiri. Misalnya kan ada kekhasannya, misalnya kampus kami tuh dekat pantai. Nampaknya oke kalau membuat mata kuliah lainnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya di Pantura misalnya. Jadi tidak apa-apa. Tetapi harus sesuai dengan panduan penyusunan mata kuliah elektif. Jadi biar tidak sembarangan membuat mata kuliah. Nah, itu ceritanya untuk mengakomodir kekhasan LPTK sih, Mbak. Di kelas itu berapa mahasiswa ya? Tadi ada pertanyaan. Oh iya, ini nanti tergantung ada berapa yang plotnya di setiap LPTK ya. Jadi kemungkinan sih 30 yang setiap rombelnya. Kemungkinan 30 di setiap rombel. Oke. PPL Di sekolah mitra apa sama sekolah mana ini? PPL di sekolah mitra apakah sama sekolahnya dengan penugasan selama 2 tahun? Tuh gimana tuh? Nampaknya tidak ya, dan tapi untuk terkait dengan ini kan policy ya, nampaknya Mbak Fani lebih tahu tuh. Iya. Ya mungkin nanti di sesi 2 dengan Mbak Fani ya. Oh, ada sesi 2 ya, baiklah. Iya. Ini Mbak Karin nih, yang terkait kemarin nih yang sudah mengisi Google Form kan terkait kendala, terutama yang kendala pembayaran itu bagaimana ya? Sudah ditanggapi sampai tahap seperti apa Mbak? Iya, kapan kendala yang kami kirim akan ditanggapi. Oke. Untuk sahabat PPG, mohon bersabar. Kami sedang berusaha untuk menanggapi satu persatu ya sahabat ya. Mudah-mudahan ditunggu saja, tapi pasti akan kami tanggapi. Terima kasih yang sudah mengisi Google Form karena sangat membantu kami sekali ya untuk mengatasi permasalahan ini. Apalagi nih, masih banyak. Biasanya tentang apa ya kayak untuk tes wawancara? Mbak Karin ya. Oke, untuk tes wawancara, ini nih mumpung ada yang nanya. Yang sudah kalian tulis kemarin. Pokoknya udah nggak usah khawatir. Yang penting jujur. Yang penting itu jujur. Iya. Itu karena mengaksesnya 2 hal ya, profesional dan personal. Dan dipastikan apa yang disampaikan betul ya Mbak Karin itu jujur. Karena memang yang ditanya itu pengalaman. Jadi apakah pengalamannya itu valid nggak seperti itu atau cuma mengarang aja gitu, bagaimana handle dengan berbagai persoalan di masa yang lalu, karena biasanya itu yang bisa ketangkep nanti si mahasiswa ini, rekan-rekan nanti ketika kuliah itu persisten atau enggak. Ketika kuliah misalnya ada permasalahan sedikit, kemudian misalnya bete gitu ya sama pacarnya, putus gitu sama pacarnya gitu, kemudian udahlah nggak mau lanjut lagi gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang akan dicari ya di saat wawancara itu, bagaimana menghadapi bagaimana regulasi diri seperti itu. Jadi
Karena kaitannya dengan nanti sebagai mahasiswa PPG Prajabatan yang mungkin tugasnya banyak. Tugas satu tambah lagi tugas yang lain masih harus PPL, masih ke sekolah gitu. Jadi mungkin wawancara ini untuk melihat sebagaimana sih strongnya keinginan rekan-rekan nanti menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Iya, udah sahabat-sahabat Jadi semua dua hal. pada semangat-semangat semua ya. Pasti strong-strong ini. Iya, tapi kok nggak ada kata-kata motivasi? Kalau nggak ada, saya pantun nih. Oh, wah, silakan Iya Bu dong Ayu. teman-teman ya, sambil berjalan ini ya buat kata-kata motivasi ya, apa yang kenapa ingin menjadi guru gitu melalui PPG Prajabatan, Iya, iya. bisa memotivasi yang Saya lain. boleh mulai dengan pantun ya, tapi saya nggak tahu dapat giveaway nggak nih, dapat giveaway dari Mbak Anyes nggak nih kalau saya yang pantun ya. Jadi begini pantunnya ya, pantunnya sangat simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau rekan-rekan ingin jadi guru hebat, ayo gabung di PPG Prajabatan. Itu ya. Giveaway-nya mana? Kopinya mana? Kopinya. Aduh, kurang kopi ini. Sudah setengah jam nih bersama Mbak Karin. Ini untuk sesi selanjutnya bersama Mbak Fani ya, Mbak Juli kita Fani. Terima kasih Mbak Karin sudah menemani Terima kita untuk membantu kasih. menjawab pertanyaan dari sahabat PPG semuanya. Nanti kita akan bertemu lagi di acara berikutnya ya Mbak Fani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Karin. Assalamualaikum, Ini Bu udah ronde 1, Anyes, Bu ronde 2 Ayu. ya. Nanti ya. ronde kedua nih, tunggu untuk Oke. terkait. Ya, Pamit ya. ya, makasih Mbak Ya, Karin. terima kasih, Mbak Karin. Sambil berjalan ya Bu Ayu ya, boleh ini Bu ya untuk mode pembelajaran nanti seperti apa ya untuk sebagai Prajabatan, baik luring, daring, kemudian penggunaan LMS-nya gitu, dan apakah setiap LPTK itu berbeda-beda gitu. Iya, ini melihat kondisi ya Mbak. Mudah-mudahan kalau misalnya memang kondisi memungkinkan bisa luring ya. Jadi mahasiswa bisa belajar di masing-masing LPTK-nya. Nah di situ selain mahasiswa belajar secara langsung, LMS juga disediakan. Jadi mahasiswa belajar melalui LMS itu. Di situ ada mereka belajar secara mandiri, kemudian di situ ada juga secara, kalau memang ternyata tidak bisa luring, ternyata harus daring, di situ mahasiswa juga ada ya sinkronus ya dengan dosennya, dengan praktisi juga gitu ya. Jadi ada LMS yang disediakan khusus untuk rekan-rekan mahasiswa PPG Prajabatan. Perkuliahannya sih didesain activity based ya Mbak Anyes. Jadi harapannya rekan-rekan PPG Prajabatan ini nggak cuma baca aja, tapi banyak melakukan aktivitas dan terutama aktivitas dengan rekan-rekan yang lain gitu. Jadi pengalaman pengetahuan itu tidak hanya didapat dari dosennya, tetapi juga dari rekan-rekan. Harapannya ini ya, constructing knowledge ya, dengan berpengalaman bersama ya, membangun pengalaman bersama. Itu LMS-nya mudah-mudahan bisa membantu. Jadi kalau memang ada hal-hal yang biasanya kan mahasiswa merasanya kok saya banyak banget sih belajar gitu ya tanpa mengalami. Nah harapannya LMS ini mahasiswa merasa mengalami pembelajaran ya secara bermakna dan lebih reflektif dan kontekstual mudah-mudahan. Ini tinggal ini ya. Oh ini ada itu. Apa yang teman-teman yang memakai motivasi itu. Oh, ada pertanyaan tuh Mbak. Iya, Bu Ayu boleh nggak PPL-nya minta ditempatkan di sekolah yang dekat? Gitu. Kalau itu memang akan kebijakan dari LPTK masing-masing Mbak. Jadi biasanya sekolah mitra itu yang sekolahnya memiliki kerjasama dengan LPTK penyelenggara PPG. Nah, tergantung Mbak Syifa ini mau PPG Prajabatannya di mana nantinya, di kampus yang mana gitu. LPTK penyelenggara PPG yang mana. Nah, kalau ternyata kebetulan memang dekat ya. Tapi kalau untuk request ini nampaknya ini sudah menjadi ini ya kewenangan dari LPTK penyelenggara. Ini Mbak ada pertanyaan, apakah pedagogi termasuk dalam tes substantif? Apakah hanya bidang studi saja dengan literasi dan numerasi?
Mm-mm. Iya, iya. Ini Mbak Fani nih ya. Tapi setahu saya memang literasi dan numerasi ya, eh, tidak ada tes pedagogi. Mm-mm. Nah, halo Mbak Fani. Nah, Akhirnya Aduh, bisa masuk selamat juga datang ya. semangat. Ibu dari mana ini ya? Ibu aku jadi tadi udah berjibaku dengan apa namanya join request ke live-nya Direktorat PPG ini, tapi selalu gagal entah kenapa. Mohon maaf sahabat PPG semua, jadinya tadi saya agak terkendala sehingga baru bisa bergabung Iya. bersama Bu Anyes dan Bu Ayu, Mbak Anyes dan Mbak Ayu ya. Itu Mbak Fani tuh banyak sekali pertanyaan buat Iya, Anda ya pada terkait Mbak dengan Fani. substantif, apakah ada pedagogik atau tidak gitu, apakah disesuaikan dengan bidang studi, nampaknya itu adalah urusan Anda. Urusan kami ya Bu ya. Baik, baik. Kita mulai untuk tanya jawab atau gimana Bu? Iya, langsung tanya jawab nih Mbak. Udah Langsung banyak jawab pertanyaan buat Mbak Fani. Mungkin saya coba menyampaikan terkait yang tes substantif dulu ya Mbak Ayu ya, Mbak Anyes. Baik, kalau untuk tes substantif kita nanti pelaksanaannya itu ada tiga subtes. Tes literasi, tes numerasi, dan tes konten. Seperti itu. Untuk kalau bertanya lebih lanjut, kisi-kisinya ada nggak sih? Gitu kan. Pasti banyak yang bertanya tentang kisi-kisinya. Nah, kalau untuk kisi-kisinya, kami baik diinfokan dari teman-teman yang mengembangkan soal ini, itu teman-teman sahabat PPG bisa untuk melakukan latihan soal atau melihat-lihat latihan-latihan soal, contoh-contoh soalnya di ayo apa tadi ya? Sebentar, saya contek dulu. Ayo AKM, coba naonnya Ayo AKM. Ayo coba AKM. Nah, itu nanti yang di kelas 11 kalau nggak salah. Yang di kelas 11 itu kurang lebih ada di situ ininya apa namanya? Apa ya namanya ya? Contoh-contoh soalnya. Jadi teman-teman sahabat PPG bisa Itu ada. Ada nanti Ibu teman-teman di Google itu search aja ayo coba AKM, nanti akan langsung di direct oleh Google ke laman Kemdikbud juga, itu nanti bisa langsung coba-coba latihan soal di situ. Sedangkan untuk tes kontennya nih Mbak Ayu sama Mbak Anyes itu ada di dokumen-dokumen resmi kami dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tentang capaian pembelajaran. Begitu. Karena kan untuk kurikulum yang terbaru saat ini ya kalau nggak salah itu menggunakan apa namanya ukurannya adalah tentang capaian pembelajaran, berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang kita menggunakan KIKD. Nah, itu dokumen-dokumen resminya itu ada, bisa teman-teman sahabat PPG cari. Yang penting itu tentang capaian pembelajaran. Kan kami ini kita membuka 15 bidang studi ya. Nah, dari 15 bidang studi memang ada yang sudah ada capaian pembelajarannya atau CPL-nya, tapi ada yang belum. Nah, yang sudah bisa mengacu ke CPL tersebut, tapi kalau yang belum ada dokumen resminya itu mengacu ke KIKD-nya. Begitu. Mungkin yang selama ini kuliahnya background-nya ke pendidikan paham ya Bu ya, KIKD itu apa, capaian pembelajaran itu apa, begitu betul ya Bu ya? Insya Allah saya mengerti yes. Ya, paham gitu ya. Itu intinya semuanya ada di dokumen kementerian kami. Nanti tinggal di searching aja. Gitu Bu. Gitu Mbak Ayu. Kita ada yang nanya tuh. Apa-apa. Harus login dulu tuh. Oh, harus login dulu. Di Sebenarnya ada alternatif lain sih selain di Ayo Coba AKM ini, itu namanya Assessmentpedia. Kurang lebih juga sama, kami juga mendapat arahan untuk bisa memperoleh gambaran tentang jenis soal atau seperti apa sih soal literasi numerasi itu, dari situ juga Assessmentpedia yang ada di lamannya BSKP Bu, di bskp.kemdikbud.go.id, begitu informasinya. Maaf Mbak Fani, ini suaranya agak kecil deh. Ya halo. Kan pada deg-degan ini kan ya Mbak Fani ya pastinya. Tesnya nanti kayak mana gitu. Harapannya kalau udah nyobain sih tidak pas lagi di TUK-nya, pas di tempat uji kompetensi udah nggak grogi lagi ya kalau udah pernah coba. Ya, tapi intinya di sini keras kok Mbak Anyes. Aman ya? Keras ya?
Suara Oh, oke. di saya keras kok. Oke. Nanti saya harus teriak-teriak. Aman ya. Enggak, Jadi udah oke. mudah-mudahan sahabat PPG juga tadi Am. mendengarnya jelas ya tentang apa namanya laman yang bisa teman-teman atau sahabat PPG coba terkait contoh-contoh soal literasi numerasi dan juga kira-kira materi apa saja sih yang akan harus dipelajari atau harus disiapkan itu untuk tes substantifnya, yang untuk subtes kontennya itu di capaian pembelajaran dan juga KIKD-nya yang ada di apa namanya di bidang studi tersebut begitu. Oke. Ini ada pertanyaan, kuota per mata pelajaran berapa Kak? Dan untuk soal substantif berapa soal dan durasi waktunya? Baik, kalau untuk kuota per mata pelajaran ini kami belum bisa menyampaikan, tapi intinya kuota per mata pelajaran itu kita ambil dari data kebutuhan guru, khususnya dari data pensiun data pensiun guru di tahun 2023-2024. Seperti itu. Itulah yang menjadi dasar kami nanti akan menentukan masing-masing bidang studi itu kuotanya akan kita ambil berapa banyak. Di samping itu juga ada data tentang kesanggupan dari masing-masing LPTK kita juga. Itu juga akan berpengaruh sekali terhadap penentuan kuota kita yang akan nanti kita tetapkan. Seperti itu. Sebenarnya saat ini sudah ada, tapi memang sedang masih di exercise lebih lanjut. Moga-moga saja insya Allah dengan yang penting yang harus teman-teman sahabat PPG ingat itu kuota kami kan 40.000. Jadi nanti kuotanya bentuknya apa namanya semuanya nasional, secara nasional, dan di pembagiannya proporsional berdasarkan data kekosongan atau pensiun guru di 2023-2024 begitu. Kalau untuk jadwal atau yang masih banyak yang kosong gimana Mbak Fani? Masih banyak yang peserta masih sedikit, biar banyak nih. ini Gimana tuh? statistiknya Ada nggak mata pelajaran yang masih sedikit? Biar segera daftar nih, mumpung masih 8 hari lagi nih. Kuotanya yang masih yang pendaftarnya tuh termasuk sedikit begitu ya? Nah, sebentar, saya sudah Betul. Totalnya sekarang udah berapa nih? Totalnya sekarang sudah berapa per 1 Juli? Biar menjadi gambaran ya buat rekan-rekan. Oke, sambil saya buka dulu di sini tadi ada yang menanyakan terkait lama pengerjaan tes substantifnya itu berapa lama. Informasi dari tim yang mengembangkan tes itu waktu pengerjaannya kurang lebih 2,5 jam atau 150 menit, betul ya Bu ya? Nah, 120, 150 ya, 150 menit atau 2,5 jam seperti itu. Dan dibagi menjadi 3 subtes tadi, tes literasi, numerasi dan konten gitu. Konten ya, keilmuannya ya. Keilmuannya betul, karena diharapkan pada saat nanti mereka ini calon-calon mahasiswa kita nanti ditetapkan menjadi mahasiswa PPG itu tidak lagi mendalami lagi konten karena dianggap kontennya sudah selesai, sudah paham gitu, sudah difahami begitu. Ya, nampaknya itu menjawab ya, karena tadi saya sempat cerita kalau di PPG Prajabatan ini di kurikulumnya sudah tidak ada nih, sudah tidak membahas materi lagi karena harapannya memang sudah habis ya saat S1 dan dilihat nih pas di tesnya menguasai atau tidak gitu ya. Betul. Tapi jangan kalau untuk yang backgroundnya bukan ke pendidikan gimana nih Bu, ada ini nggak sih Bu, ada trik-trik gitu kan? Karena kita membukanya baik dari kependidikan dan juga non kependidikan. Gimana nih Mbak Ayu? Iya, saya kira tadi yang disampaikan Mbak Fani udah oke tuh, banyak dokumen resmi sudah keluar ya tentang CPL dari berbagai fase ya. Nampaknya itu perlu dipelajari. Jadi yang diharapkan untuk di per fase itu anak-anak kompetensi yang ingin dicapai pada akhir setiap fase itu seperti apa. Nah, harapannya bisa ngerti tuh, berarti harus menguasai di hal-hal itu ya, terkait dengan keilmuannya. Jadi kalau di fase ini, maka tahapan kompetensi yang apa nih yang harus bisa dikuasai oleh si anak di setiap fase itu, dan harus ngerti nih si calon mahasiswa PPG Prajabatan. Ya. Kan itu kaitannya dengan konten keilmuan yang dia punya ya. Ya, betul sekali. Terkait RPP, teori belajar, PTK, berarti nggak ada ya Bu? Gitu.
Itu Berarti pedagogik ya. Berarti dianggap sudah tuntas gitu ya Bu ya? Atau gimana Bu? Nah, nampaknya ini akan, saya tidak tahu persis ya, cuma nampaknya pedagogical content knowledge ya. Jadi yang diujikan itu konten ya, keilmuan tapi kaitannya dengan pedagogi gitu sih. Jadi tapi tidak ke pedagogi secara umum ya, makanya di situ substantifnya adalah konten atau konten keilmuan gitu. Maksudnya mungkin RPP terdiri dari apa gitu ya, kayaknya enggak deh. Mungkin apakah akan dijelaskan PTK lebih lagi enggak ya Bu ya? iya. Sudah Tetapi ini akan berguna, Kak Fani, Mbak Fani, ini akan berguna nanti ketika mahasiswa melakukan perkuliahan gitu. Kan sempat ada kekhawatiran. Terus gimana dong yang mahasiswa pendidikan kok harus bersaing sih dengan mahasiswa yang non kependidikan? Kok mereka boleh sih daftar gitu ya menjadi guru? Bisa jadi rekan-rekan dari non kependidikan juga mereka punya passion, punya panggilan jiwa, mereka ingin jadi guru. Nah, terus gimana? Mungkin bedanya saat perkuliahan. Perkuliahan itu di saat ruang kolaborasi, ada diskusi dengan rekan-rekan, di situ kemudian ada banyak tagihan-tagihan yang mungkin rekan-rekan dari kependidikan udah terbiasa ketika harus observasi peserta didik, kemudian harus membuat profiling siswa, mungkin itu udah terbiasa. Dan itu akan menjadi hal yang sangat baru untuk rekan-rekan non kependidikan, itu challenge-nya ya. Itu tantangan bagi rekan-rekan yang bukan dari kependidikan. Tetapi bisa jadi kalau memang ternyata panggilan jiwanya itu strong gitu ya, strong, sangat kuat ya, akan bisa bersaing dengan rekan-rekan pendidikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa jadi semangatnya kuat, ya, tapi di awal aja. Maka yang dicari itu yang resiliennya, yang punya resiliensi gitu. Jadi di wawancara ini nampaknya memang akan dicari mahasiswa yang memang mau sampai selesai, baik itu dari non pendidikan maupun dari kependidikan. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Ayu udah memberikan sedikit atau cukup banyak ini ya, apa namanya, gambaran atau bayangan nih nanti terkait perkuliahannya seperti apa. Tadi izin menyampaikan tadi kalau Mbak Ayu menanyakan per saat ini tuh berapa sih pendaftaran kita? Itu di angka 69.573 pendaftar. Yeay, juga cukup banyak. Tapi dan yang diterima bakalan 40.000 ya. Oke. Betul, yang akan diterima. Jadi masih banyak kesempatan ya untuk ini, peluang untuk bisa diterima. Ayo. Jadi tetap semangat ya sahabat TPK yang belum menyelesaikan administrasi pemberkasan ya. Ditunggu sampai tanggal 9 Juli. Karena ini pendaftar kita yang baru menyelesaikan sampai tahap selesai di pembayaran itu di angka 26.311. Gitu. Jadi masih banyak nih, kuotanya belum terpenuhi nih 40.000 nih. Ayo makanya kita teman-teman PP sahabat PPG harus semangat untuk menyelesaikan tahap seleksi tahap 1 ini di apa namanya melalui aplikasi aplikasi pendaftaran calon mahasiswa PPG Prajabatan ya. Gitu. Mbak Fani ini ada. Jadi mereka itu daftar ya? Ya, mereka daftar tapi belum beres gitu ya? Ya, jadi memang mungkin masih ada yang belum diselesaikan atau masih ada yang belum diisi gitu Mbak Ayu. Jadi memang dinyatakan selesai jika sudah melakukan pembayaran dan seluruh isiannya terpenuhi seperti itu. Tapi tadi saya dengar pada saat saya belum bisa join itu kan ada yang menanyakan, ini udahlah kita ngerjain buru-buru di tanggal 30 tadi ya. Terus habis itu iya. Apakah bisa diedit? Iya. Misalnya gitu ya. Nah, iya. Coba kami sampaikan keluhan-keluhan atau informasi-informasi yang kami tangkap dari baik dari IG Live ini ataupun dari Helpdesk itu kan kami himpun gitu untuk kami sampaikan ke pimpinan. Mudah-mudahan saja nanti dalam upaya kami menyampaikan ke pimpinan ada proses atau mekanisme yang bisa disesuaikan terkait perpanjangan waktu ini ya, begitu. Mudah-mudahan saja bisa ada penyesuaian lebih lanjut. Seperti itu sih. Kita berupaya sama-sama ya. Jadi jangan berkecil hati atau jangan galau gara-gara aduh esai saya nih kemarin gitu kan. Sebenarnya esai ini sih lebih ke apa ya Bu,
Mbak Ayu, lebih ke sebagai dasar bagi pewawancara kami nanti melakukan sesi wawancara gitu dengan calon mahasiswa. Jadi Iya, akan digali lebih lanjut atau akan dikonfirmasi malahan jawaban ini tuh maksudnya betul. gimana sih Jangan gitu. khawatir kok. Jangan khawatir, Iya. beneran jangan khawatir. Biasanya biasanya asesor akan menanyakan ada hal yang baru tidak, yang mau ditambahkan. Jadi mungkin belum ditambahkan, belum sempat. Biasanya akan dikonfirmasi Mhm. dulu, ditulisnya seperti ini, apakah ada hal yang mau ditambahkan, ada yang belum sempat ditulis, nanti biasanya asesor akan bertanya begitu. Kalau nggak ada, Bu, itu semua sudah saya curahkan segalanya, ya udah berarti. Tapi ada juga yang katanya sertifikatnya baru dipilih nih karena keburu-buru, jadi ya udah uploadnya yang seadanya. Ada yang kayak gitu juga. Apakah masih bisa gitu dilampirkan lagi gitu? Intinya kan nanti teman-teman pendaftar ini yang kemarin itu terburu-buru kan berharap komponen-komponen yang sudah tidak bisa editable lah istilahnya itu berharap di perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 9 Juli ini bisa disesuaikan gitu ya. Tapi mohon izin, mohon maaf juga menyampaikan terkait hal mereka-mereka yang telah melakukan pembayaran khususnya, yang telah selesai melakukan pembayaran, jika ingin melakukan perubahan lokasi tes substantif. Sekali lagi, lokasi tes substantif itu kalau jika sudah melakukan pembayaran itu tidak bisa lagi diubah atau diedit seperti itu. Jadi sudah dikunci kalau terkait lokasi provinsi tes substantif. Sehingga nanti mohon disesuaikan aja. Kan kami sudah menyampaikan tuh jadwal tes substantifnya kapan aja sih. Nah, harapannya di jadwal tersebut, di tanggal tersebut, sahabat PPG yang telah melakukan pendaftaran dan memilih tes lokasi tes substantifnya itu di provinsi A misalnya, ya udah upayakan di tanggal kita melaksanakan tes substantif nanti itu ada di situ gitu. Jangan sedang healing kemana gitu ya. Itu nanti mohon digeser aja disesuaikan dengan jadwal kita gitu ya, ya Mbak Yu ya sama Mbak Anyes gitu sih. Mbak, ini ada yang menanyakan yang fakta integritasnya lupa nggak dikasih materi gimana ya Mbak? Oh iya ya, fakta integritas lupa nggak dikasih materi. Mudah-mudahan nanti akan saya coba untuk melakukan uh, apa namanya ya. Harapannya sih gini, pada saat kami membuat aplikasi ini, merancang aplikasi ini tuh lebih ke apa ya, supaya para pendaftar ini bisa concern, bisa memahami apa-apa saja yang menjadi petunjuk dalam pelaksanaan pendaftaran. Semisal kalau dalam fakta integritas tadi kita bahas sekarang fakta integritas di dalam fakta integritas diwajibkan ada materai. Nah, kami mewajibkan yaitu ada materai di situ. Itu bisa menjadi poin yang dapat menggugurkan nantinya. Seperti itu. Karena kan berkas-berkas ini kami semuanya akan cek kan. Jika nanti terketahuan ada yang melakukan ada hal yang tidak sesuai, itu bisa menjadi poin bagi kami untuk menjadikan alasan untuk digugurkan seperti itu. Jadi harapan kami dengan adanya sistem ini memang kami tidak melaksanakan verifikasi secara langsung gitu karena itu kan sangat memakan waktu dan tenaga dan kami ingin supaya teman-teman juga bisa komit nih dengan petunjuk-petunjuk pendaftaran yang telah kami siapkan gitu. Contoh lagi misalnya foto misalnya. Foto oke, kita kan awalnya belum memberikan belum memberikan arahan atau contoh foto seperti apa. Nah, kan akhir-akhir ini ada nih gitu. Semisal nih sementara nanti ketahuan pada saat cetak kartu peserta nih terlihat ternyata fotonya foto yang gimana yang tidak seharusnya atau tidak proper sama sekali, itu mohon maaf sahabat PPG, itu kami punya ketentuan di situ. Jadi jika yang sekiranya itu sangat di luar ketentuan, nah itu akan menjadi poin bagi kami bisa menjadikan itu sebagai poin untuk menjadikan alasan sebagai untuk dasar pengguguran. Seperti itu sih Mbak Anya. Lebih tepatnya. Jadi Nggak boleh pakai filter. Nggak boleh pakai filter 360 gitu ya? Bagaimana? Ini ada pertanyaan nih. Untuk poin lebih untuk seleksi tahap 1 dan 2 apa Mbak? Apakah ada poin lebih untuk seleksi tahap 1 dan 2? Maksudnya gimana ya poin lebih? Mungkin untuk mendapatkan poin lebih mungkin di sertifikat enggak. atau kalau setahu saya sih untuk dalam yang
dalam pengembangan aplikasi ini, dalam pengembangan sistem pendaftaran ini yang menjadi poin itu adalah kalau nggak salah di bagian pelatihan kalau nggak salah deh. Tapi nanti coba kami sesuaikan lagi. Tapi intinya ya itu juga poinnya nanti diambil pada saat wawancara seperti itu, bukan pada saat tes substantif atau pada saat tahap seleksi administrasi ini. Jadi poin-poin untuk pelatihan atau segala macam itu nanti menjadi poinnya adalah pada saat wawancara. Seperti itu. Untuk tahap 1 dan 2 ini clear hanya melihat dari usia, dari data Dapodiknya clear, NIK-nya clear, IPK-nya clear, prodinya linier dengan bidang studi yang kita buka, itu aja. Dan tes substantif ya murni dari hasil pengerjaan tes sahabat PPG semua saat nanti melaksanakan tes substantif gitu. Nggak ada pembobotan yang itu sih, yang tadi nampaknya seperti itu sih. Mohon izin kalau Mbak Ayu ada tanggapan atau ada informasi lain, monggo. Iya Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu. Ya paling seingat saya itu sekuensial ya Mbak Fani ya. Jadi tes administrasi itu semacam seleksi berkas ya, valid verifikasi itu berkasnya kalau oke semuanya terpenuhi baru bisa mengikuti tes, betul begitu ya? Jadi sekuensial ya, jadi tidak bisa kalau ini belum selesai kemudian bisa tes gitu. Betul. Jadi sekuensial itu sih jadi nambahin sedikit. Benar banget. Karena itu juga sudah disampaikan di pengumuman kami, Mbak Ayu. Jadi prosesnya ada sekuensial. Jika lolos di tahap ini berhak ke tahap selanjutnya, tapi jika tidak lolos tidak berhak. Seperti itu sih. Jadi kan wawancara itu setelah tes bukan ya? Betul, setelah tes substantif. Betul. Jadi kalau tes substantif itu tidak lolos maka tidak ke wawancara kan? Ya. Atau paralel? Ya. Hanya yang dinyatakan lolos dengan passing grade, bukan passing grade, dengan perankingan kan, secara diurutkan secara nasional, itulah yang nanti akan lanjut ke wawancara. Gitu. Tapi nanti mungkin akan ada harus lolos dulu ya. Betul. Nanti kayaknya ada sesi khusus yang membahas ini karena memang ada tim sendiri yang lebih paham, lebih mumpuni dalam menjelaskan tahap-tahap berikutnya. Khawatir kalau saya sendiri yang menjelaskan, takut keseleo nanti lidahnya salah gitu. Iya, oke. Gimana? Ada lagi banyak ya pertanyaannya. Nih kasih saja dari yang luring. Tesnya itu luring. Ya. Untuk saat ini kami men-setting ini semua luring, betul, di TUK. Itulah kenapa alasannya kami pada saat pendaftaran ini di aplikasi ditanyakan, pilih lokasi tes substantif. Nah, itu akan menjadi dasar kami untuk menempatkan posisi TUK-nya atau tempat uji kompetensinya nanti di mana. Begitu. Untuk lokasinya LPTK ini kalau di area Jawa Tengah gimana Bu? Nah, itu untuk lokasi LPTK itu teman-teman sahabat PPG itu bisa ngecek di laman PPG kami di ppg.kemdikbud.go.id itu. Di situ nanti ada fasilitas yang dapat menginformasikan terkait di provinsi-provinsi kita itu ada LPTK apa aja sih gitu. Misalnya nanti di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, nanti sahabat PPG klik, nanti di situ muncul informasinya ada berapa LPTK, nah dan di mana aja itu nanti ada di situ informasinya. Tapi untuk saat ini misalnya yang menjadi lokasi tes itu nanti di LPTK mana sih? Itu nanti belum bisa kami sampaikan lebih lanjut. Nanti akan ada di saat pengumuman seperti itu. Tapi intinya kalau LPTK itu informasinya ada kok di website kami. Nanti monggo di ini aja, di surfing lagi, diselancari lagi tuh website kita. Ini masih terkait tes substantif itu bagaimana ya untuk penilaiannya? Apakah ada minus atau tidak ada minus? Kalau dari bisikan tetangga sih katanya nggak ada minus. Gitu Bu, Mbak Ayu. Kayak UMPTN aja. Kemudian isi tes substantif apakah seperti tes P3K gitu? Ada kisi-kisinya kan ya Mbak ya? Kisi-kisinya kan nggak ada. Tadi memang tidak disampaikan. Setelah kami mendapatkan informasi, kami sudah menanyakan lebih lanjut terkait kisi-kisi apakah diberikan? Tidak ya.
Maaf ya sahabat PPG, tapi jangan jangan ini kok, jangan nggak usah galau. Tapi kan tadi kan sudah disampaikan ya terkait latihan soalnya bisa dari mana aja sih, dari Ayo Coba AKM, lalu dari Asesmenpedia, dan dari dokumen-dokumen kami, capaian pembelajaran dan juga KIKD-nya. Begitu. Next. Ini terkait tes wawancara nih Mbak, apakah 2 tahap atau 1 tahap saja? Nah ya, sementara kami menggunakan jadwal yang terbaru dulu, yaitu 1 tahap, tapi jika ada kemungkinan kami melaksanakan dengan 2 tahap, itu akan kami informasikan kemudian. Tapi bukan berarti 2 tahap ini satu orang akan melakukan 2 kali wawancara, itu enggak. Tetap satu orang Iya. yang berhak lolos nanti ke wawancara itu hanya melakukan 1 kali sesi wawancara, begitu. Wawancara Ini atau kaitannya dengan kuota sih. betul. Baik, jadi Kaitannya dengan availability asesor ya biasanya. ya, Jadi berapa jumlah yang lolos dari tes substantif, kemudian yang akan diwawancara itu akan sangat berkaitan dengan ketersediaan para asesor ini. Ketika memang saat itu sudah mencukupi, bisa jadi hanya 1 tahap. Tapi betul, kalau tidak mencukupi, bisa jadi pada tahap kedua. betul. Dan juga Tapi betul ya disampaikan tadi Mbak Fani, memang satu kali aja wawancaranya, bukan wawancara yang kedua. Ya Allah, asesornya teler besti. pendidikan hati bagaimana loh. Tapi lebih ke ini juga nih Mbak. 1 jaman loh itu akses kan. Jadi lebih ke ini juga, selain dari ke apa namanya availability dari asesor, juga dari misalnya mungkin kita nanti tahap 1 itu ada apa namanya sekian puluh peserta nih, ternyata setelah dilaksanakan apa namanya sudah diketahui nih hasil wawancaranya sekian 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 yang lolos, misalnya nyampe nih 40.000 udah ketutup, tapi pada saat konfirmasi kesediaan bisa jadi ada calon mahasiswa yang tidak bersedia. Nah itu kan berarti kita harus menjaring lagi calon-calon mahasiswa yang lulus tes substantif untuk bisa ikut wawancara seperti itu. Makanya ada kemarin itu di awal-awal kami membuat skenario untuk 2 tahap wawancara. Gitu. Ada ya kemungkinan sudah tes lolos kemudian nggak mau, saya nggak mau diwawancara, saya nggak mau lanjut, itu ada ya? Bukan nggak mau wawancaranya. Ya baguslah sudah diantisipasi. Bukan nggak mau wawancaranya, tapi nggak ada kekhawatiran dia mungkin tidak bersedia saat ditempatkan di LPTK pada saat mau kuliah PPG-nya. Bisa jadi misalnya, oh ternyata lokasinya terlalu jauh atau gimana gitu. Tapi sebenarnya ini kan kesempatan ya, yang sayang sekali udah sampai lolos wawancara, tapi pada saat penempatan ternyata masalah lokasi yang jauh atau apa. Lokasi LPTK. Betul, tapi saran kami sih jangan dilewatkan kesempatan ini. Kalau memang nanti sahabat PPG ditetapkan menjadi apa namanya calon mahasiswa yang lulus wawancara dan berhak untuk mengikuti PPG Prajabatan 2022 dengan lokasi nanti di LPTK yang dimanapun kami plotting, itu sebenarnya jangan khawatir gitu, karena memang untuk masalah plotting ini kami tidak bisa semata-mata mendekatkan dengan domisili, tapi yang kami utamakan adalah bidang studinya, begitu Mbak Agnes. Jadi memang bisa ada kemungkinan jauh dari domisili, betul, karena yaitu kemungkinan karena di domisili itu LPTK-nya nggak ada yang membuka prodi yang dipilih oleh yang dipilih mungkin gitu. Atau sudah full gitu ya Mbak. Atau mungkin sudah full, betul. Kemudian tadi yang disebutkan BSKAP itu BSKAP. Yang untuk setting. Ya, BSKAP. Bukan BESKAP, bukan, tapi bskap.kemdikbud.go.id. Nanti di situ ada pilihan Asesmenpedia. Tapi barusan ini tadi ada yang tanya kan, ada yang tanya yang Ayo Coba AKM itu bisa kok ternyata tidak perlu login atau apapun. Jadi itu nanti tinggal ikuti aja langkah-langkahnya, tinggal klik ada tombol klik apa, tapi tidak perlu daftar. Nanti tinggal akan terima token dan langsung disubmit. Itu sih barusan informasi dari yang mengecek, Mbak Karin yang mengecek di balik layar. Mbak Karin, terima kasih Mbak Karin. Itu bisa dicoba aja. Yang kuis kita gimana Mbak Agnes? Apakah sudah ini
sahabat PPG untuk buat kata-kata motivasi. Ini Mbak saya kirim ke Mbak Fani sama Bu Ayu ya. Oh, Kita sambil jawab dulu ya, ini soalnya pertanyaannya banyak oh iya. banget nih. Tapi waktu kita masih jam Untuk berapa? terkait pembayaran gimana ya Mbak Fani ya? Kan ini masih banyak nih teman-teman yang terkait kendala pendaftaran, apa pembayaran ya. Mungkin ada yang sudah 2 kali pembayaran, kemudian ada juga yang link pendaftaran, pembayarannya udah ditutup gitu. Oh iya. Jadi gini, yang saya yang saya peroleh dari teman-teman tim pengembang aplikasi khususnya untuk terkait pembayaran ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan proses pengisian apa namanya data-data yang wajib itu kan bisa tuh melakukan kirim berkas. Nah, setelah kirim berkas selesai bisa dilakukan barulah nanti akan masuk ke tahap pembayaran. Lalu di tahap pembayaran ini teman-teman akan memperoleh atau mengajukan atau mengajukan permohonan untuk create kode billing atau pembuatan kode billing. Setelah kode billing diterima, itu masa aktif si kode billingnya sendiri itu 24 jam sejak diterbitkan atau sejak diterima di aplikasi akunnya sahabat PPG semua gitu. Jadi selama 24 jam itu kesempatan untuk menyelesaikan si pembayaran. Misal ada kendala nih, saya udah terima kode billing, saya mau bayar dari channel ATM bank ini misalnya. Nah, ternyata gagal terus. Nah, kami menyarankan atau dari tim menyarankan supaya coba di channel bank yang lain misalnya. Atau bisa juga kalau nggak salah dari Pegadaian juga ada yang dari Pegadaian, dari Shopee. pos atau dari betul. Nah, itu tuh dicoba aja jika memang dari salah satu metode pembayaran yang sudah dilakukan itu selalu gagal. Nah, coba dari metode pembayaran yang lain seperti itu. Nah, ini Sedangkan ada yang bermasalah. kalau untuk yang apalagi ya kasusnya, kalau sudah kadaluarsa, jangan khawatir, sahabat PPG bisa mengajukan lagi seperti itu. Oh gitu, yang sudah tertutup itu ya. Ya, yang sudah tertutup, yang sudah dinyatakan kadaluarsa karena sudah lebih dari 24 jam, itu bisa langsung merequest kembali kode yang baru begitu. Misal lagi ada kasus yang saya sudah berhasil bayar dengan kode ini, namun kok di aplikasi saya belum berubah-berubah. Nah, itulah yang harus dilakukan sahabat PPG adalah melaporkan ke Google Form yang sudah kita siapkan di IG. Kita ada ya banyak ya link pengaduan terkait link kendala terkait pembayaran itu. Sahabat PPG bisa daftar atau melaporkannya di situ dengan bukti unggah bukti transfernya tadi itu di situ. Itu nanti akan langsung di follow up seperti itu. Terus apalagi ya kendala-kendala? Ada juga yang notifnya belum bayar tapi sudah tertulis berbayar gitu. Nah, kalau yang notifnya terbayar, notifnya dia belum bayar tapi sudah notif sudah bayar begitu ya, itu juga sama, itu laporkan saja di link tadi, nanti akan segera di follow up. Jadi ya sahabat PPG untuk mengisi di Google Form yang sudah disediakan di Instagram dan laman juga. Ya, dan laman jadi belum bayar tapi nggak checklist hijau gitu ya, itu maksudnya apa? Apakah itu rezeki? Iya, kiranya udah ada yang bayarin gitu. Tapi khawatir kalau udah kepedean kayak gitu, tahu-tahu di akhir loh, kok saya tiba-tiba jadi merah lagi gitu. Nah, sebaiknya ya ini aja sih, iya bagusnya tadi ya, betul. Tetap waspada kalau memang belum bayar tapi sudah ternotif bayar, sebaiknya tetap dilaporkan. Khawatir nanti di akhir. Karena bisa jadi memang ada masalah juga kan, kadang-kadang namanya sistem ya. Iya, betul. Kadang-kadang ada sistem yang bermasalah pada saat itu, sedang crowded kah atau apa gitu. Oke. Oh, yang pakai namanya yang mengandung karakter seperti tanda petik 1 atau tanda koma. Iya, itu tanda petik. Itu sudah laporannya sudah diterima oleh tim dan sudah ditindaklanjuti.
Jadi nanti pada saat create kode bayar Banyak itu yang gitu tuh. sudah insya Allah sudah terantisipasi. Jadi pada saat nanti meng-create itu namanya mungkin akan hilang tuh tanda karakternya gitu. Jadi misalnya harusnya di kata kedua namanya ada tanda petik, itu nanti tanda petiknya akan hilang seperti itu. Itu untuk mengantisipasi adanya kendala-kendala dalam create kode billing gitu. Jadi udah diantisipasi kalau yang kayak itu sih. Kalau yang berbayar 2 kali, apakah kembali Mbak yang ini? Harusnya kembali ya, tapi saya juga agak heran kalau dia bisa bayar 2 kali itu, apakah 2 kode billing ya? Kalau 2 kode billing, apakah 2 akun? Bisa jadi begitu, takutnya 2 akun, dua-duanya gitu. Karena ada, saya pernah dapat cerita, apa namanya, laporan sih, lebih tepatnya. Jadi, ada satu orang ini, dia saking apa namanya ya, saking Semangatnya khawatirnya, untuk ini. takut ketinggalan, dia sampai bikin 2 akun seperti itu. Dan akun yang keduanya itu digunakan dan akun yang keduanya itu kalau nggak salah berhasil untuk Ini. melakukan pembayaran, tapi yang akun yang lamanya kan nggak berhasil, tapi tetap nanti yang akan kami proses ya hanya 1 akun yang akunnya dinyatakan berhasil. Yang seperti ini Mbak, yang Real Rohanur Aziza itu sebenarnya juga udah confirm juga sih di medsos sepertinya. Dia 2 kali pembayaran, tapi akunnya masih belum bayar gitu. Oh gitu. Iya ini Nanti Real Mbak Rohana Nur Aziza mungkin bisa DM kali ya. Soalnya di Iya. medsos juga sih melaporkan juga. Oh iya. Ya, tetap di ini aja ya, dipantau dilaporkan terkait ininya. Dan di helpdesk juga ada kan ya ininya ya, apa namanya, di helpdesk kita juga ada kan ya banyak untuk laporan-laporan ini gitu kan. Terutama yang 2 kali bayar ini nih. Nanti kita informasikan lebih lanjut deh untuk yang 2 kali bayar ini, karena kemarin belum ada laporan spesifik sih untuk yang 2 kali bayar ini dan dua-duanya berhasil. Kami perlu informasi lagi apakah itu dari 1 akun atau 2 akun gitu. Nanti mungkin kita akan coba ini kan aja apa namanya sampaikan lagi ke teman-teman aplikasi bagaimana untuk antisipasinya atau penanganannya untuk kasus-kasus tersebut, karena memang seharusnya yang salah satunya bisa kembali ya seperti itu. Mudah-mudahan lumayan ya 200. Berapa 200.000 ya Mbak? 200.000. Ya lumayan lah ya buat beli pulsa. Ini ada yang lucu nih. Ada yang nulis di sini. Insya Allah jika mendapatkan kesempatan menjadi mahasiswa PPG, saya akan kuliah sampai wisuda. Karena kuliah S1 tidak wisuda karena Corona tahun 2020. Semua cita-cita yang sangat mulia ya. Semoga diterima. Motivasinya ini ya. Alasannya sangat baik. Tapi itu ini sih keren. Motivasinya. Tapi emang calon peserta PPG Prajabat itu lucu-lucu sih kalau lihat di medsos gitu, saling memotivasi, kadang komen-komennya gitu. Lucu. Kita sudah ini ya 1 jam lebih nih bersama dengan sahabat PPG di ngobrol di akhir pekan gitu. Mungkin dari Mbak Ayu ya bisa ngasih motivasi nggak ke sahabat PPG ini di akhir-akhir pendaftaran? Iya, sahabat PPG ini saya sangat meyakini ya rekan-rekan masih bahasanya sahabat ya panggilannya ya. Sahabat PPG memiliki jiwa menjadi guru ya, yang ini tidak mudah karena menjadi guru harapannya betul-betul dari dalam jiwa, bukan karena terpaksa, bukan karena memang tidak diterima di kampus yang diharapkan ya, tetapi dengan PPG Prajabatan ini mudah-mudahan memang sahabat-sahabat PPG yang mau betul-betul menjadi guru. Jadi jangan dilewatkan kesempatan yang sangat bagus ini, gratis 1 tahun biaya studi, hanya biaya akomodasi saja ya yang harus dipenuhi sahabat PPG. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau kemarin sempat ketinggalan sampai tanggal 30, segera sekarang jangan nunggu-nunggu lagi. Betul. Tadi saya sempat baca kenapa ditunda lagi, kenapa diperpanjang pendaftarannya, bukan pembayarnya saja, kasihan dong yang dulu. Kita pengen maju
sama ya, kita ingin maju bersama-sama, jadi tidak rugi juga rekan-rekan yang sudah mendaftar, tidak merasa rugi juga kalau ada rekan-rekan yang lain ikut mendaftar ya. Kompetisinya kompetisi sehat aja, dan sama-sama ingin menjadi bagian dari transformasi pendidikan di Indonesia. Keren. Jadi jangan tunggu lama-lama. Tetap semangat ya sahabat PPK. Kata orang Bandung, segera. Segera. Mungkin dari Mbak Fani, Mbak, gimana Mbak? Kalau dari saya Motivasi. lebih ke ajakan aja sih, karena pada intinya program PPG Prajabatan tahun 2022 ini dengan mekanisme beasiswa ya, apalagi beasiswa, kami berikan beasiswa, itu kesempatan yang sangat baik khususnya bagi kalian-kalian yang ingin ikut sama-sama membangun negeri ini menjadi guru generasi baru gitu yang profesional. Nah, dan satu hal lagi, karena program PPG Prajabatan ini kan lulusannya akan memperoleh sertifikat pendidik, dan itu dia, sertifikat pendidik itu bagi kalian yang ingin sekali menjadi guru itu menjadi barang yang sangat berharga. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam proses pelaksanaan rekrutmen, khususnya rekrutmen guru ASN P3K, ASN CPNS, itu semuanya bagi mereka-mereka yang memiliki sertifikat pendidik itu akan mempunyai nilai lebih, seperti itu. Iya. Jadi kesempatan ini kesempatan yang sangat baik, dan apalagi dari program ini kan nantinya kita akan memberikan prioritas bagi lulusan-lulusan PPG Prajabatan tahun ini untuk bisa untuk ikut di formasi seleksi ASN baik CPNS ataupun P3K di formasinya yang nanti akan ditetapkan, seperti itu. Jadi satu syaratnya memiliki sertifikat ya. Ya, syaratnya itu memiliki sertifikat pendidik. Kalau untuk seleksi, betul, ASN P3K guru khususnya. Dan memang dalam aturan kita juga sejak 2015 itu memang sudah sebenarnya tidak diperbolehkan lagi mengangkat guru yang tanpa sertifikat pendidikan sebenarnya. Cuma memang kami pemerintah juga tidak bisa menutup mata kebutuhan guru yang sangat mendesak, dan itu mengharuskan guru-guru memang adanya pengangkatan guru walaupun belum bersertifikat pendidik. Makanya guru-guru yang belum bersertifikat pendidik itu jalurnya nanti di PPG dalam jabatan. Tapi kan teman-teman tahu sendiri ya, Mbak Ayu, Mbak Anyes, kalau antriannya itu sangat panjang juga gitu. Dan tentu bisa juga ada kesempatan untuk mengikuti. Betul sekali. Jadi ini teman-teman sahabat PPG khususnya yang punya motivasi, punya minat, panggilan jiwa menjadi guru, jangan lewatkan kesempatan ini. Masih ada waktu sampai tanggal 9 Juli ya. Semangat-semangat, ayo diselesaikan. Tetap semangat. Iya. Saling memotivasi ya antara teman-teman sahabat PPG semuanya. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin kita baca ya kata-kata motivasi yang kita ya dari sahabat PPG. Mungkin dari Mbak Ayu, boleh Mbak baca, Mbak, nanti gantian. Oke. Yang pertama ya dari Nur Putri 06. Nggak tahu nih 06-nya ya, anak ke-6 apa lahirnya tahun 2006. Motivasi jadi guru adalah bisa bermanfaat bagi orang lain, hidup menjadi lebih produktif dan terus belajar, dan sebagai amal kebaikan untuk kita para guru. Itu Nur Putri 06. Silahkan lanjut nih, Sri Koyu, Mbak Fani nampaknya. Silahkan Mbak Fani. Sri Koyu Mugusti ya, Sri Koyu Mugusti, dia bilang begini: semangat bergabung dalam PPG Prajabatan. Kalau bukan kita yang melakukan perubahan, siapa lagi? Gitu. Ayo jadi guru, katanya gitu. Yang terakhir nih dari Haji Purnomo tanpa spasi. Jala dilempar dari atas kapal. Mari jadi mahasiswa PPG Prajab supaya jadi guru profesional. Ayo jadi guru. Motivasi dalam menjadi guru profesional selain panggilan jiwa ingin membantu juga. Keren. Oke. Motivasinya mulai dari ya sahabat PPG yang berikan kata-kata motivasi yang terbaik, nanti kirim ya DM ke Instagram kami dan kami akan kirimkan QP dari PPG Kemen. Berarti yang 3 tadi itu ya Mbak Anyes ya? Iya, yang berikan kata motivasi yang terbaik. Koyu Mugusti dan Aji Purnomo tanpa spasi. Iya. Selamat buat 3 pemenang.
Udah pada daftar kan Baik, yang sudah itu ya? iya. Nanti jangan lupa ya DM kita ya ke Instagram untuk hubungin. Baik, Mbak Ayu, Mbak Fani, tidak terasa, dan sahabat PPK semuanya, tidak terasa kita hampir 1,5 jam ya, 1 jam lebih ngobrol di akhir pekan. Dan apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa melalui helpdesk di laman ppk.kemdikbud.go.id dan juga mengikuti setiap informasi kita di media sosial, baik di Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube. Dan kami ucapkan terima kasih kepada sahabat PPK yang bergabung di Ngobrol Akhir Pekan dan para narasumber, Mbak Fani, Mbak Terima kasih. Ayu, dan Mbak Mbak Ayu. Karim yang memberikan waktu luangnya untuk bersama kita. Dan sebelum undur diri, mudah-mudahan kita bertemu lagi di acara selanjutnya dan acara PPK berikutnya. Dan sahabat PPK tetap semangat untuk melewati proses pendaftaran ini dan sukses untuk di tahap-tahap berikutnya dan menjadi guru profesional. Ayo jadi guru. Selamat berakhir pekan. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih Mbak Ayu, Mbak Fani. Amin. Ya. Caranya oke. Ya, dadah. Pamit ya. Terima kasih. Bye. Selamat